Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers, welcome back to our YouTube channel Hima Gizi Uhamka. Oke, selamat datang ke segmen spesial dari Nuris and Flourish. Kali ini merupakan program kerja dari bidang 3 yang akan membahas seputar gizi, lifestyle, dan serta impact terhadap kesehatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua agar lebih aware lagi nih terhadap asupan yang kita konsumsi sehari-hari. Pada episode terakhir kali ini cukup spesial ya, karena moderatornya gemoy, lucu, dan narasumbernya itu berbeda dari episode sebelumnya. Narasumbernya itu kan biasanya dosen UHAMKA-nya ya Kak, atau dari Fikesnya Gizi khususnya. Sekarang kita kedatangan, nanti ya aku kenalin ke teman-teman Nufers nih. Oke, pada episode terakhir ini kita akan membahas suatu hal yang lumrah banget Kak. Bahkan kalau nggak ikutan tuh kayak ketinggalan zaman. Namanya itu FOMO Intermittent Fasting. Wow, menarik dan penasaran banget kan teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Cikaltara Kanisa, mahasiswi program studi gizi UHAMKA dan juga merupakan salah satu pengurus himpunan mahasiswa gizi UHAMKA khususnya periode 2024-2025. Pastinya aku di sini nggak sendirian membahas materi ini. Sekarang sudah hadir bersama kita salah satu dari Ikatan Alumni Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa disebut dengan Katalis, yaitu Kak Siti Hadianti SGZ Ardi atau biasa dipanggil Kadian. Selamat datang Kadian. Terima kasih. Biasanya Kak kalau misalkan di Gizi, khususnya di Fikes, itu kita sebelum kenalan narasumbernya ini ada kata-katanya tak kenal maka tak aruf. Jadi izinkan aku untuk membacakan CV Kakak terlebih dahulu ya Kak. Oke. Iya, biar teman-teman Novers yang nonton juga kenal sama Kakak kayak gitu. Iya, narasumber di episode kita kali ini itu bernama Kak Siti Hadianti, SGZ Ardi. Beliau tinggal di Tangerang, lahir pada tanggal 12 Desember 1993. Beliau pernah berpendidikan pada tahun 2011 sampai 2015 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan pada tahun 2020 sampai 2021 di Universitas Esa Unggul, profesi dietisien. Selanjutnya Kadian ini ada pengalaman praktik kerja bulan Februari sampai Juni di tahun 2010, pengalaman praktik kerja di Financial Club Jakarta bagian main kitchen. Terus tanggal 13 April sampai 20 Juni 2015 pernah berpengalaman praktik kerja juga di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya pengalaman kerja dari Kadian pada tanggal 22 Oktober sampai 27 Maret 2016 sebagai ahli gizi catering di Aerofood ACS Garuda Indonesian Group RS Pondok Indah Puri Indah, Masya Allah. Terus bulan April 2016 sampai saat ini menjadi dietitian RSIJ Cempaka Putih. Aku sering Kak ke RSIJ Cempaka Putih. Oh iya, mampir dong. Iya. Gizinya. Buat ini Kak, ngalur proposal buat pencairan dana program kerja di Lazismunya. Oh Iya. Iya, di sana ada Lazis. Selanjutnya prestasi. Beliau pernah meraih juara 2 hand hygiene dance tahun 2017 di Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Award. Selanjutnya beliau juga meraih juara 1 hand hygiene dance tingkat wali kota Jakarta Pusat pada tahun 2018 dan menjadi mahasiswa lulusan terbaik profesi dietitian Universitas Esa Unggul. Keren banget Kak, sumpah. Selanjutnya publikasi asuhan gizi terhadap asupan saturasi dan kadar glukosa darah pasien COVID-19 Jurnal Ilmu Kesehatan Poltekita 30 Mei 2022 dan Association Between
Characteristic of breakfast, menu with energy and macronutrient intake in Cadet of Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Jurnal Argipa, dan 13 Januari 2019. Bagi kalian yang pengen lebih lanjut kenal sama narasumber kita kali ini, boleh di follow Instagramnya di sebelah sini dan emailnya di sebelah sini. Oke. Kita lanjut sapa-sapa Kak Dian ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Dian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Kak, kalau di Jaksel itu ditanya how's your day? Bagaimana keadaannya Kakak hari ini? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Iya, alhamdulillah. Senang banget Kak, saya bisa udah lama nggak kesini. Iya, Ya, berapa udah mau lama pulang, tuh? Kak? Dari... Terakhir kayaknya 2019. Oh iya, udah ini 5 tahun yang lalu ya? Iya, lulus 2015 tapi sempat main kesini di 2019. Oke. Kalau boleh tahu Kak Dian ini angkatan keberapa? Kalau masuk 2011, angkatan lulus 2015. Oke. Kira-kira hal yang menarik nih Kak, berkesan menjadi seorang ahli gizi itu apa? Yang berkesan menarik itu kalau pribadi saya sih ketemu sama orang banyak, terus alhamdulillah lingkungan kerja saya itu sangat menyenangkan. Jadi nggak cuma ke pasien doang ngerjain asuhan gizi, terus juga kita kontribusi di pelayanan makanannya, ngatur diet juga. Selain itu ketemu sama pasien-pasien dengan berbagai macam karakteristik. Terus juga di tempat saya itu suka banyak kegiatan lain, kayak kepanitiaan, terus suka ada kayak penyuluhan. Kayak gitu-gitu deh, menyenangkan. Yang paling sering jadi ahli gizi itu penyuluhan ya, kayak teknisnya atau kayak gimana? Iya, penyuluhan ke pasien rawat jalan biasanya. Terus di tempat saya pun ada kayak pembuatan reels untuk memberikan edukasi ke masyarakat di luar lingkungan rumah sakit mungkin, jadi untuk menambah pengetahuan seputar gizi gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, karena emang banyak juga, jujur aku juga ini Kak, kepo sama intermittent fasting gitu, karena kan Kakak melihat sendiri badan aku yang lumayan besar sebagai ahli gizi ya, aku pengen diet tapi aku nggak tahu tuh, masa mau diet apa gitu, pengen nyoba diet gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama mungkin Kak, diet IF itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi diet IF atau intermittent fasting itu sebenarnya diet dengan kolaborasi antara puasa dengan makan. Jadi dia ada jendela waktu puasanya dan ada fase untuk makannya. Dan tujuannya yaitu tadi untuk membantu menurunkan berat badan, terus juga membantu regenerasi sel, meningkatkan kesehatan dan lainnya. Dan diet IF ini ada beberapa macam sebenarnya. Ada yang kayak 16:8, 5:2, itu banyak kategorinya. Alternate day, terus juga kayak one day one meal gitu, itu banyak jenisnya. Kalau puasa itu biasanya ada patokan berapa jamnya atau? Ya jadi kalau yang tadi saya bilang, contoh 16:8 ya, 16 itu artinya 16 jam dia puasa, 8 jam dikasih kesempatan untuk makan. Ada lagi 5:2, jadi di dalam waktu seminggu itu 5 hari puasa, 2 hari untuk dikasih waktu untuk 5 hari makan, 2 hari untuk puasa. Kalau kata di Islam tuh puasa Senin Kamis ya, karena kan dari seminggu itu 2 hari puasa. Terus ada lagi alternate day, itu mirip kayak one day one meal. Jadi ada 1 hari makan, 1 hari puasa. Jadi kayak puasa Nabi Daud kalau di Islam gitu ya. Nah, tapi amannya kalau kita mau coba pertama kali itu mendingan yang 12:12, artinya 12 jam puasa, 12 kemudian 12 jam lagi boleh makan gitu. Oke, kayak gitu ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada alasan yang signifikan kenapa seseorang harus melakukan diet intermittent fasting Kak? Biasanya seseorang yang melakukan diet intermittent fasting salah satunya adalah ingin cepat berat badannya turun. Namun kalau kita mencoba intermittent fasting dalam kondisi pertama kali langsung yang ekstrim, misalkan langsung yang 16 jam puasa, 8 jam makan, itu biasanya dampak negatifnya adalah zat gizi yang masuk ke tubuh kita itu belum optimal. Jadinya dikhawatirkan ada zat gizi tertentu yang belum memenuhi kebutuhan, namun sudah di-cut karena dengan adanya waktu puasa. Memang secara berat badan akan turun lebih cepat, tetapi khawatirnya suatu hari
kita akan mengalami defisiensi zat gizi tertentu, contoh kekurangan kalium atau kekurangan protein. Jadi memang cepat kurus, tapi kurus itu bukan kurus atau cepat langsing, cepat menuju berat badan yang diinginkan, tetapi nggak terlihat bagus gitu loh. Karena si massa ototnya berkurang atau mungkin lemas. Kok tiba-tiba badan kram, karena setelah dicek elektrolit tubuhnya kurang nih, karena kaliumnya kerendahan, karena konsumsi buahnya kurang, kayak gitu-gitu. Kayak kita aja deh puasa, ketika kita mau buka puasa kan kayaknya apa aja mau kita makan ya, tetapi ketika kita buka itu tuh kayak baru makan 15 menit kayak udah ngap duluan kan. Kayak gitulah kalau kita menjalankan intermittent fasting dengan waktu jeda makannya tuh terlalu singkat. Berarti kalau misalkan dibilang kondusif gak buat, maksudnya ke seorang kan kayak diet IF ini tadi yang kakak bilang tuh cepat gitu kan, maksudnya untuk menguruskan gitu. Bahkan terlihatnya tuh kurusnya tuh kurus yang kurang enak dilihat gitu loh maksudnya. Iya. Sebenarnya efektif ya, efektif dijalankan, tetapi tidak langsung ekstrim jedanya gitu. Kalau mau yang garis amannya tadi pertama kali coba bisa yang 12:12. Jadi contoh gini amannya. Misalkan kita start makan jam 6 pagi atau jam 7 pagi, berarti selesainya nanti sekitar jam 6 sore atau jam 7 sore. Habis itu selama menuju waktu malam itu sudah tidak ada asupan lagi kecuali air putih. Itu masih nggak apa-apa. Jadi udah nih selama malam sampai pagi udah nggak ada asupan tambahan. Nah itu masih aman gitu kan. Dan juga kita untuk mengkonsumsi makanan masih bisa nih masuk zat gizi yang seimbang. Ada karbohidratnya, protein nabati, hewani, sayur gitu kan. Buah itu masih komplit 3 kali sehari. Tapi perlu diingat jangan lupa konsumsi makanan tinggi lemaknya dikurangin. Udah mentang-mentang udah nggak apa-apa kan intermittent fasting, tapi makannya cemilan tetap aja gorengan gitu kan. Sama aja bohong ya. Minumannya yang manis-manis, kopi-kopi yang manis gitu kan, yang pakai cream cheese segala macam. Nah itu tetap aja gitu kan. Itu kalau kita baru belajar menurunkan berat badan dengan intermittent fasting gadis aman. Atau amannya lagi nih tadi yang 1 hari makan, 1 hari lagi puasa gitu, yang saya bilang mirip kayak puasa Nabi Daud. Itu juga aman. Dan juga sama nih ketika fase kita lagi di jendela makan, sama polanya kurangin konsumsi makanan tinggi lemak dan juga makanan yang tinggi gula gitu. Jangan mentang-mentang boleh makan bebas nih kan lagi jendelanya makan. Tapi jadinya sia-sia gitu. Yang 1 hari puasa 1 hari makan itu puasanya itu 1 full atau ada bukanya juga? Sebenarnya ada bukanya ya, tapi waktunya singkat. Mirip kayak ini sih, kalau saya lebih menyarankan kalau memang di sisi muslim gitu ya, mendingan dibikin kayak puasa Nabi Daud, karena di sisi lain berat badan yang diinginkan atau kesehatan yang diinginkan tercapai dan juga pahalanya dapat gitu. Jadi tetap makan tapi kayak kita puasa Ramadan gitu, jadi sore sampai malam. Berarti garis amannya itu 12:12 tadi ya kak? Iya, kalau kita mau coba awal. Dan kalau kita mau coba yang seperti puasa Senin Kamis atau seperti puasa Nabi Daud yang 1 hari puasa 1 hari makan, itu pun ketika kita makan di malam kalau bisa jangan makan 3 jam sebelum tidur. Jadi setelah 3 jam menuju tidur itu sudah tidak ada asupan kecuali air putih. Iya sih kak, aku berarti pengen ngambil yang nyoba 12:12. Bismillah dulu ya. Selanjutnya nih kak, diet IF ini dapat dijalankan oleh semua orang atau ada kelompok orang yang sebaiknya tidak mencobanya? Aman untuk kondisi normal, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak diperkenankan menjalankan diet IF. Contoh seperti kondisi pasien diabetes, gangguan ginjal, autoimun, kanker, kayak gitu-gitu. Karena seperti diabetes nih biasanya dia akan mengalami fase gangguan insulin. Dan kalau misalkan menjalankan diet intermittent fasting dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan si insulin tadi, sehingga dampaknya bisa hipoglikemi gitu. Kayak gitu. Berarti enggak, maksudnya tapi maksudnya boleh, tetap boleh apa benar-benar nggak boleh tuh yang diabetes? Kalaupun mau menjalankan ya berarti tadi pakainya yang aman, jangan langsung yang ekstrim. Jadi amannya tadi yang 12:12 atau hari ini makan besok
puasa, atau yang 5:2 kayak puasa Senin Kamis itu masih bisa. Jadi kalau misalkan pada kondisi normal, kalau misalkan sudah terbiasa dan mampu mengkonsumsi zat gizi yang seimbang, nantinya ditingkatkan secara bertahap itu bisa, misalkan dari 12:12 besokannya jadi 12:18 misalnya, jadi lebih lama nih waktu puasanya, atau lama-lama menjadi 16 jam puasa, 8 jam yang makan gitu. Tetapi dengan catatan mampu nih mengkonsumsi makanan dengan bergizi seimbang dengan waktu cuma 8 jam gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Iya. Kalau yang autoimun nggak, ini menarik banget nih. Kenapa tuh nggak dibolehkan? Karena autoimun itu biasanya gangguan imunitas. Jadi ketika menjalankan intermittent fasting dikhawatirkan imunnya tidak mencukupi gitu. Jadi Karena ini puasa tadi kali ya. ya, karena akan mengalami jendela waktu puasa yang agak lama. Selain itu kan zat gizi yang masuk dalam waktu singkat. Sedangkan kondisi autoimun ini bisa kondisi khusus gitu. Jadi bagaimana tubuhnya mempertahankan imunitas, dan autoimun ini tidak bisa ditebak kondisinya. Ketika dia lagi normal ya normal seperti orang biasa, tetapi ketika kondisi pasien autoimun ini lagi menurun, biasanya akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, akan menyerang ke mata, akan menyerang ke kulit gitu, atau jadi tiba-tiba demam kayak gitu. Karena autoimun ini banyak jenisnya, contoh seperti SLE dan lain-lain gitu. Berarti benar-benar, apalagi kalau misalkan kasusnya dia obes Kak, terus dia autoimun gitu. Berarti diet apa kalau IF nggak boleh kira-kira? Nih, kalau misalnya kondisinya tadi autoimun atau diabetes tapi obesitas, memenjarakan diet IF diperbolehkan, tetapi dengan jendela waktu makan yang aman. Jadi jangan ditingkatin ke yang puasanya agak ekstrim. Iya. Jadi kalau misalkan kayak kakak nih normal mau IF, aku pelan-pelan Kak mau dinaikin frekuensi waktu puasanya, masih bisa, masih aman. Tapi saran saya mungkin amannya jendela waktu makannya ini lebih ke pagi sampai sore nih. Pokoknya kakak itu nanti di 8 jam itu dari pagi sampai sore tuh 8 jamnya seberapa, kemudian dari sore sampai menuju pagi lagi itu malam pagi itu sudah tidak ada asupan, itu air putih aja. Tapi dengan catatan tadi selama 8 jam berarti konsumsi makanannya gizi seimbang. Nah, kalau pada kondisi apa tadi autoimun atau ya autoimun diabetes tetapi obesitas, kalau mau dengan intermittent fasting masih bisa, tapi pakai yang aman, yang tadi 12:12 atau yang kayak puasa Nabi Daud, hari ini puasa, hari ini makan gitu, atau yang Senin Kamis itu masih aman, masih bisa gitu. Karena pasien-pasien seperti itu biasanya dengan puasa Ramadan pun masih aman gitu kan, dan juga membantu proses penyembuhan gitu kan, membantu regenerasi sel gitu. Jadi ketika puasa itu sel yang kurang baik dia dimakan sama sel jahatnya gitu. Sel baik dimakan sama sel baik ini memakan sel yang sudah tidak berfungsi sempurna, jadinya regenerasi sel. Makanya orang-orang yang puasa ini biasanya lebih awet muda gitu. Berarti kayak gitu ya, supaya awet muda. Ini beneran Kak? Iya, awet muda gitu. Iya, coba aja kalau misalkan kakak temuin orang-orang nih yang menurut kakak kok misalkan glowing ya, kok kayaknya awet muda banget, coba aja iseng tanya, Kak suka ini nggak Kak puasa Senin Kamis? Coba aja iseng. Biasanya orang-orang seperti itu suka rajin nih. Berarti gara-gara puasa Senin Kamis ya ini. Iya, kalau nggak ya memang sengaja mempertahankan berat badan. Iya sih gitu kan. Karena memang tidak dapat dipungkiri ketika obesitas, terkadang ada seseorang tuh gini Kak, biarin aja aku tuh gemuk, tapi aku tuh gemuk sehat. Ya sejujurnya nggak ada ya yang gemuk itu sehat, tapi maaf belum aja, karena ketika obesitas itu akan membutuhkan insulin yang lebih banyak gitu dibanding orang normal, dan juga membutuhkan kemampuan tubuh memompa darah itu lebih tinggi dibanding kondisi orang normal. Maka dari itu kebanyakan kondisi obesitas ini akan mengalami hipertensi atau gangguan diabetes atau kolesterol. Nah, kenapa ketika muda itu belum berasa kayak enggak kok aku udah cek normal-normal aja, karena metabolisme tubuhnya masih bagus, alhamdulillah. Tapi ketika sudah menginjak 30 tahun ke atas, baru nih metabolisme tubuhnya menurun gitu. Yang ada kok makin
gemuk ya gitu, atau kok tadinya aku nggak ada diabetes, kok tau gula aku naik gitu. Nah itulah kondisi-kondisi seperti ini. Berarti kalau misalkan mau dicegah itu dari umur berapa tuh Kak? Misalnya dia udah obes gitu. Sebelum menginjak ke umur 30 tadi. Iya betul, kalau bisa dari sekarang ataupun ketika mungkin masyarakat di luar, tapi aku udah 30 tahun nih Kak, ya udah mulai sekarang diupayakan untuk membantu menurunkan berat badan dan juga diperbaiki pola konsumsi makanannya agar tidak semakin memperburuk kesehatannya seperti itu. Kalau misalkan mereka bingung gitu ya Kak, atau takutnya salah jalan, berarti kita tuh tinggal tetap konsultasi gitu ke ahli gizi. Baiknya gimana gitu. Iya betul. Apalagi kondisi-kondisi tadi yang kayak kondisi khusus diabetes atau ada fungsi gangguan ginjal terganggu, autoimun, sebaiknya dalam menjalankan diet IF atau diet lainnya, konsultasi gizi terlebih dahulu agar diarahkan lebih lanjut karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Setiap individu itu berbeda-beda. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin juga tuh Kak. Kira-kira cara menjalankan diet IF untuk pemula agar tidak terlalu berat Kak? Bisa dijelaskan lagi nggak? Yang 12/12 tadi. Iya. Cara agar diet IF bagi pemula tidak terlalu berat. Contoh kita ambil yang 12/12. Jadi ketika pagi tetap konsumsi karbohidrat, tetap ada protein hewaninya, tetapi jangan yang golongan hewani tinggi lemak. Contoh misalkan daging bebek atau ayam dengan kulit. Jadi boleh makan ayam nih teman-teman, tapi ayamnya tanpa kulit. Ya, tahu tempe boleh. Kemudian sayur kalau bisa jangan yang menggunakan santan. Dan dalam satu kali makan itu boleh penggunaan minyak satu masakan yang digoreng atau 2 tumisan. Jadi contoh kita nih di rumah mama lagi masaknya ikan goreng nih, kalau nggak dimakan kan ngambek nih misalnya. Ya udah, misalkan nasi pakai ikan goreng, tapi karena ikan tadi udah digoreng, misalkan sayurnya di sup, tempe atau tahunya mungkin yang pepes, jadi tetap makan enak tapi ya tetap berasa bumbu, ya tetap makan enak tapi tidak yang plain banget gitu yang nggak berbumbu, itu nggak kayak gitu. Nah pola makan siang dan makan malam sih mirip, tapi untuk porsi nasinya kurang lebih kalau secara global ya, kalau kita ngitung kebutuhan tanpa nimbang-nimbang atau gimana, itu porsi nasi kita itu sekepal tangan kita kurang lebih. Sekepal tangan kita. Jadi kayak kepal tangan saya sama kepal tangannya Cika kan beda nih ya. Sekepal tangan untuk porsi karbohidratnya. Kalau bosan makan nasi boleh diganti. Beras porang boleh nggak Kak? Boleh. Atau kentang boleh nggak? Kentang boleh. Iya, jadi kan pengganti karbo. Tapi jangan gini ya, udah makan nasi pakai kentang. Terus cemilannya roti gitu ya, karbo semua. Nah, itu tadi tuh untuk porsi kurang lebih untuk gambaran satu porsi seperti itu. Makan siang dan makan malam sama. Jadi kalau ada yang mengandung minyak atau mengandung santan, misalkan sayurnya lagi lodeh nih, berarti kalau sayurnya udah lodeh, itunya jangan yang mengandung minyak lagi, misalkan dibikin sop, itu juga bisa. Cemilannya kalau biasanya kue-kue diganti buah atau sayur. Salad gitu boleh Kak? Salad boleh, tapi mayonesnya hati-hati jangan terlalu banyak karena mayones itu terbuat dari kuning telur. Oh, berarti mayonesnya juga dilihat lagi tuh ingredientsnya. Ya, atau mungkin bisa diganti yogurt. Oh iya sih ya. Gitu. Terus aku mau nanya Kak, yang tadi ayam tanpa kulit itu ada ini nggak, ada syarat khususnya nggak, kayak digoreng kah atau direbus gitu? Iya. Itu tadi kalau misalkan ayam tanpa kulit, kalau misalkan kita sesekali pengen dong bosen dibikin goreng tepung, berarti nasi kita dikurangin nih karena tepung itu kan mengandung karbo. Dan juga kalau udah tadi ayam yang menggunakan minyak, berarti tahu atau tempenya mungkin dibikinnya dicampur ke olahan kayak sayurnya mungkin gitu, jadinya nggak makin banyak minyak gitu. Terus kalau nggak dibikin teriyaki juga bisa, atau dibikin bumbu lada hitam, jadi penggunaan minyaknya nggak terlalu banyak. Oke. Kalau misalkan buat pemula ini pasti kan ada efek samping ya Kak. Kira-kira apa sih efek samping yang mungkin terjadi saat pertama kali mencoba diet IF? Iya, efek samping yang biasa terjadi biasanya kayak hipoglikemi karena asupan karbohidratnya kurang. Karena kan tubuh kita itu akan memecah karbohidrat dulu menjadi glukosa, kemudian menjadi energi. Nah, selain itu biasanya akan kehilangan konsentrasi kalau misalkan kita terlalu ekstrim. Jadi kok kayak nggak fokus gitu ya. Biasanya yang masuk berapa jadi mulai diet IF kayak lemes. Maka dari itu kita mesti menjalankan diet IF tapi di garis yang aman, jangan langsung
udah saya udah diet IF tapi benar-benar nggak konsumsi karbohidrat, jadinya kan nggak ada sumber karbo yang dikerubah jadi glukosa jadi energi gitu. Apa yang mau dibakar ya nanti khawatirnya malahan kalau nggak ada cadangan lemaknya, kalau kan kedua yang dibakar itu dari karbo, lemak yang dibakar, kalau cadangan lemaknya nggak ada, khawatirnya pakai si protein yang dipecah jadi energi. Nah kalau protein yang dipecah ini bisa menyebabkan wasting ya. Iya. Iya, jadi pemecahan si protein tadi. Iya, berarti Jadinya masa ototnya berkurang. berarti ada lah ya pasti efek sampingnya untuk pertama kali coba. Iya, efek sampingnya ada. Oke, selanjutnya, nah sekarang dampak positifnya Kak setelah seseorang melakukan GFIF itu apa? Dampak positifnya biasanya berat badannya pelan-pelan akan menuju normal. Normalnya berat badan turun itu 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Per minggu? Ya, Lumayan kalau ya. misalkan mau lebih cepat lagi dibantu olahraga, tapi mungkin amannya olahraganya itu ketika di fase jendela makan ya, supaya nggak hipoglikemi. Kalau orang yang udah expert, bulan puasa atau lagi puasa olahraga sih mungkin fine-fine aja, Iya. tapi paling resikonya dehidrasi. Iya, Nah, dehidrasi tadi tuh, haus. akhirnya jangan lupa ya, tetap dikonsumsi supaya nggak dehidrasi. Apa lagi? Jadi apa tadi Glenn? Positif, Oh, dampak positifnya. positif setelah. Iya, positifnya akan membantu menurunkan berat badan, pelan-pelan menuju ideal. Kemudian juga regenerasi selnya semakin bagus dan juga kinerja insulinnya semakin bagus. Jadi insya Allah terhindar dari dampak diabetes. Gitu. Tetapi kalau misalkan sudah bagus kondisinya, jangan ketika sudah menuju berat badan normal, oh udah nih aku udah normal, aku makannya ini lagi bebas lagi kok boleh. Nah itu percuma karena akan naik lagi nanti berat badannya. Berarti ya lumayan banyak ya lah Kak dampak positifnya itu tadi terhindar dari. Oke. Selanjutnya diet IF ini apakah hanya cocok untuk seseorang yang mau menurunkan berat badan? Bisa cocok untuk yang ingin menurunkan berat badan, tetapi untuk kondisi-kondisi yang sudah mulai aware dengan kesehatan itu juga bisa dijalankan. Gitu, kayak misalkan saya kolesterolnya udah mulai tinggi nih, gitu. Tapi saya tipe orang yang nggak bisa direm kalau misalkan udah makan, udah ngemil, akhirnya saya dibawa puasa aja itu juga bisa. Jadi untuk mempertahankan kesehatan bisa, dan juga untuk membantu menurunkan berat badan. Gitu. Berarti lebih ke jaga kesehatan aja. Gitu. Betul, untuk menjaga kesehatan. Boleh tuh langsung dilakuin ya Kak? Bisa. Oke, terakhir nih Kak. Gimana cara diet IF agar berjalan dengan maksimal sehingga tubuh menjadi ideal? Untuk menjalankan diet IF secara maksimal supaya berat badannya ideal itu tetap aja yang pertama disiplin dengan apa yang sudah dijalankan. Jangan dietnya yoyo, ntar semangat, ntar kemudian nggak semangat lagi, cheating lagi, cheatingnya kelamaan. Kemudian hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi gula. Gitu. Dan juga dibantu olahraga sama hidrasi tubuhnya masih tetap dijaga. Oke, mungkin itu tadi jadi pertanyaan terakhir ya Kak. Kira-kira dari Kakak ada closing statement nggak nih sebelum ditutup? Closing statementnya apa ya? Closing statementnya, jika teman-teman ingin diet IF, mulai dari yang sederhana dulu atau dengan fase yang paling mudah, tadi bisa 12/12 atau yang alternate day fasting atau yang 5/2, yang 5 hari boleh makan dan 2 hari ada jendela untuk puasa. Gitu. Jangan lupa dibantu olahraga, karena apabila kita hanya mengurangi makan aja tetapi tidak dibantu dengan olahraga, itu biasanya tubuh akan stuck berat badannya. Contoh kita udah turun di 5 kilo, dan biasanya gini Kak, ketika berat badan itu turun tanpa olahraga, itu biasanya 5 kilo, tapi dia mentok, dia nggak akan turun lagi. Karena metabolisme tubuhnya udah cukup di situ, karena nggak ada rangsangan. Tetapi kalau dibantu olahraga, itu akan membantu menuju berat badan yang lebih ideal seperti itu. Oke. Wow, pembahasannya jadi teman-teman lovers juga semua sekarang tahu kalau diet IF itu bukan hanya sekedar tren zaman sekarang, tapi diet IF juga banyak manfaat buat kesehatan, mulai dari menurunkan berat badan sampai meningkatkan energi dan menjaga kesehatan ya kayak tadi. Perlu diingat juga bahwa setiap orang punya proporsi tubuh masing-masing yang berbeda. Kalau teman-teman lovers mau coba, mulailah pelan-pelan dan dengarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, kayak gitu kan Kak. Perjalanan hidup sehat itu bukan tentang kesempurnaan, akan tetapi tentang konsistensi.
Diet IF bisa jadi salah satu cara agar kita bisa hidup dengan sehat. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Dian yang telah meluangkan waktunya. Aku dengar dari teman-teman juga kakak sampai ambil cuti ya dari ini pekerjaannya gitu. Berbagi pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan mengenai diet intermittent fasting ini bisa jadi pencerahan untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman Novers di luar sana yang masih ikut-ikutan tanpa tahu bagaimana caranya diet IF itu ya berjalan dengan benar gitu agar menghasilkan tubuh yang ideal. Oke teman-teman, sekian dulu podcast dari kita. Novers yang pengen terus update seputar lifestyle gizi dan kesehatan dengan cara relatable dan asyik, jangan lupa subscribe, share, and like dan follow akun media sosial Himagizi Uhamka dan sosial media Kadian. Saya Cikatara Kanisa, pamit undur diri. Bye-bye Novers, stay healthy and stay mindful. Billahi fissabil haq, wastabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.